Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi PRM Purwomartani Selatan rahimahullah. Bapak Ibu, mari kita selalu menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak sekali. Sampai-sampai kalau disebutkan kita nggak mungkin bisa menyebutkan betapa banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, pagi hari ini kemarin dari Pak Amir tidak mendapatkan yang memberikan ceramah. Yang memberikan ceramah adalah Ketua PCM Kahasan. Tapi karena jatahnya sudah membuat sarapan pagi, akhirnya dia wakilnya saja. Ini Bapak Ibu, nikmat kita itu banyak sekali, tetapi kadang-kadang kita kurang atau tidak bersyukur. Karena kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kepada nikmat kepada kita, ya. Karena nikmat itu sudah biasa, jadi seakan-akan bukan kenikmatan lagi. Seperti kesehatan, ini sudah biasa melekat pada kita. Tapi begitu kesehatan kita itu hilang, nah misalnya giginya sakit, nah, itu baru terasa. Ternyata kenikmatan gigi yang sehat itu ya mestinya juga kita syukur. Lidah itu seperti biasa, sudah melekat tiap hari itu. Tapi begitu sariawan berbicara yo sakit, dahar juga sakit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, maka Allah pun sesungguhnya memberikan kepada kita peringatan. Peringatan itu berupa nanti adalah pertanggungjawaban akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita diingatkan. Dan nanti peringatan itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengingat, kemudian mensyukurinya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsharun. Artinya apa? Dan jagalah dirimu dari siksa hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat menolong orang lain
walaupun sedikit. Begitu juga tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan mereka tidak akan ditolong. Jadi besok Bapak Ibu, menurut ayat ini kita akan menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang bisa membela, tidak ada yang bisa menolong. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena itu berbahagialah orang-orang yang di dunia ini sudah menabur kebaikan, sudah beramal baik. Tapi orang-orang yang di dunia ini tidak mempersiapkan untuk mempertanggungjawabkan, ya kita nanti akan mendapatkan siksaan. Jadi jangan dikira nikmat-nikmat kita itu nanti sudah berlalu saja. Ini yang menjadi bahan renungan kita. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita apa yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang jadi renungan kita. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan dapat bergeser anak Adam itu dari tempatnya sehingga dia akan ditanya. Apa yang ditanya? Yang pertama, an umurihi, tentang umurnya. Jadi umurnya dihabiskan untuk apa? Ini yang ngaji kebetulan kebanyakan sepuh-sepuh. Ini bisa untuk bermuhasabah. Bukan berarti yang muda terus aku rasa, enggak ya, yang sepuh-sepuh. Yang kedua yang dipertanyakan adalah tentang jasadnya, ya, tentang jasadnya untuk apa digunakan. Yang ketiga adalah tentang hartanya, tentang harta. Harta ini nanti pertanyaannya adalah dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dibelanjakan. Yang keempat adalah tentang ilmunya. Nah, jadi ilmu kita itu juga akan ditanyakan apakah sudah diamalkan. Nah, ini Bapak Ibu, kenikmatan-kenikmatan kita itu nanti pertanggungjawabannya paling tidak pada 4 hal ini, ya, 4 hal ini. Mari nanti kita renungkan, ya, satu persatu supaya kita nanti bisa mempertanggungjawabkan dengan baik, mempertanggungjawabkan dengan benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa bergeser. Bisa bergeser karena sudah bertanggung jawab. Nek enggak kan mau mandrok di situ, enggak bisa mempertanggungjawabkan. Yang pertama tentang umur kita itu dihabiskan untuk apa? Hidup kita ini Bapak Ibu ada batas waktunya, ya. Ada batas waktunya. Kalau batas waktunya itu sudah sampai, ya maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. Beberapa waktu yang lalu itu saya mendapatkan informasi ada orang yang kena kanker di tenggorokan.
terus divonis umurnya tinggal beberapa bulan, tapi ternyata setelah bulan itu habis tidak meninggal. Ya namanya ahli itu kan hanya bisa memperkirakan ya. Tetapi keputusan tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebabnya apa? Sebabnya itu karena maaf ya, sering merokok dan mengkonsumsi minuman keras. Jadi sininya sakit. Begitu tidak jadi meninggal sesuai dengan yang ditentukan itu, malah kemudian tidak sadar. Dia itu tidak menyadari kalau itu nikmat Allah. Gini aku ngene yo ora apa-apa. Mari gitu. Itu aja dia. Bapak Ibu, panjangnya usia kita, ya, umur kita itu bukan jaminan bahwa amal kita itu banyak. Bukan jaminan kalau kita mesti masuk surga. Jadi umur itu mesti selamat. Ya, gitu ya. Begitu juga dengan usia yang tidak panjang, bukan jaminan bahwa orang itu kemudian amal kebaikannya sedikit menghalanginya masuk surga. Banyak ulama-ulama yang umurnya itu tidak panjang ya. Misalnya Ibnu Taimiyah itu tidak panjang, Imam Nawawi itu juga tidak panjang, bahkan sebelum sempat menikah ya. Kalau di Indonesia misalnya ada Jenderal Sudirman itu hanya 35 tahun. Ya kalau umur pendek kemudian menghalangi masuk surga ya rugi mereka. Tapi kan enggak. Ya, yang dihitung bukan banyaknya atau panjangnya waktu yang dia lalui di dunia ini, tetapi justru adalah bagaimana waktu yang tersedia itu diisi dengan kebaikan. Maka pernah ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah seorang badui. Ya, badui ini kalau di kita mungkin ya orang kampung, orang dusun, gitu ya. Itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baiknya manusia? Siapa? Maka Nabi menjawab, siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi yang baik itu ya, orang yang sebaik-baik orang itu orang yang panjang umurnya tetapi banyak kebaikannya. Karena banyak orang itu panjang umurnya tetapi merepotkan banyak orang karena tingkah lakunya. Ya. Kemudian siapa yang seburuk-buruk orang, seburuk-buruk manusia adalah siapa yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Karena kita tidak tahu panjang atau pendek umur kita, ya, terutama yang masih muda-muda, kita isi dengan sebaik-baiknya. Karena ajal kalau sudah datang, tadi saya sampaikan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah sampai, saatnya tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Ada yang sudah sepuh minta segera diwafatkan oleh Allah, ternyata tidak wafat. Tombol keparuhnya sudah diundang untuk membacakan Yasin.
pagi-pagi bangun, tanya kepada anak-anaknya, ini mau begini jadi dibacakan Yasin apa enggak? Oh jadi, kok aku belum meninggal? Ya, itu kaget ya. Ini bacanya sungguh-sungguh apa enggak? Karena pemahaman orang itu adalah kalau dibacakan Yasin itu segera meninggal. Nah ini kan sudah tidak pas ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, seandainya ada keluarga yang sakit, ya, jangan punya anggapan seperti itu. Wis wacah Yasin aja diundang tokoh-tokoh, Pak Iswanto diundang, Pak Haryanto diundang, Pak Nur Wahid, supaya yang di masing-masing kampung itu kan ada yang ditokohkan. Pak Gio ya diundang dari RT 7. Nah ini seperti itu. Jadi tidak dituntunkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, orang itu tergolong termasuk orang yang terbaik kalau amal kebaikannya itu banyak. Nah sekarang tinggal mengintrospeksi, bermuhasabah. Sudah banyak apa belum amal kita, kebaikan kita. Ini bisa dihitung dengan hitungan harian, bisa dihitung dengan hitungan pekanan. Tapi yang paling bagus itu adalah harian. Sore hari dihitung hari ini saya kebaikannya dengan keburukannya banyakkan mana. Nah, kalau bisa diusahakan ya banyak baiknya. Sisi tidak baiknya di mana itu nanti kita minimalisir atau kita hilangkan. Nek menunda sampai pekanan itu memang berat, lali sudah. Ya, dulu sudah pernah saya tanyakan toh, bisa enggak sehari ini kita tidak melakukan kesalahan? Bisa enggak Pak Parja? Hari ini sehari tidak melakukan kesalahan. Bisa enggak Bu? Tidak. Wong belum dijalani kok sudah bilang tidak. Itu pesimis itu kayaknya. Iya itu pesimis. Ya sebenarnya kita mesti optimis. Ya. Kalau 6 jam tidak melakukan kesalahan, keburukan bisa enggak? Bisa. Setengah jam loh. Ya kalau bisa dicoba setengah jam tidak melakukan keburukan, dimeniti kalau perlu. Ya, gitu. Nah nanti kalau sudah 4,5 jam, kira-kira gatel enggak untuk pengen berbuat jelek. Nah, kalau bisa setengah jam, 6 jam, tambah lagi 6 jam berikutnya. Kok bisa tambah lagi 6 jam? Sudah 18 jam. Jangan ngantuk banget toh? Ya, ngantuk dari mana enggak? Yang 6 jam itu untuk tidur. Tidurnya pun tidur dalam kebaikan, baca doa. Ya, gitu. Nanti insya Allah berarti 1 hari 24 jam itu baik. Kok bisa hari berikutnya? Terus akhirnya itu susunan hari-hari kita yang sudah kita lewati adalah kita dalam keadaan baik. Ini yang disebut oleh Rasulullah, orang yang terbaik itu orang yang
panjang usianya, tetapi kebaikannya juga banyak. Nah, jadi panjang usianya, kebaikannya juga banyak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ini agak balik-balik ya, adalah tentang ilmu. Bapak Ibu, setiap hari kita sudah ngaji. Mudah-mudahan banyak ilmu yang sudah kita miliki, kita dapatkan. Nah, ini menjadi tugas kita untuk mengamalkan ilmu itu. Ya. Maka benar apa yang dikatakan oleh para minasis kalau bahasa Jawanya. Ya. Apa yang dikatakan adalah yaitu apabila kamu menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Ya. Apabila kamu menghendaki akhirat, ya dengan ilmu. Jadi untuk mendapatkan dunia itu dengan ilmu. Maka mestinya ilmu yang kita cari adalah dua-duanya. Ya. Man arada huma fa'alaihi bil. Dua-duanya itu apa? Yaitu ilmu syar'i bahasanya. Ilmu syar'i itu ilmu agama dan ilmu profesi. Sekarang ini kecenderungannya orang senangnya dengan ilmu profesi. Sing dikejar-kejar itu hanya profesi. Ya, coba jenengan tanyakan kepada orang-orang tua yang mempunyai anak, ditanya, pasti yang diutamakan adalah ilmu profesi. Di sekolah nanti lesnya di mana, bayarnya berapa, wis sinau kok matematikanya itu. Tapi jarang yang bertanya, kowe ngajine nang ndi? Itu jarang. Bahkan ngaji sepekan sekali dia ada yang anggap keseringan. Padahal yang cari profesi itu setiap hari. Dan itu belum tentu menyelamatkan di akhirat. Maka ini yang sudah sepuh-sepuh semangat ngaji itu luar biasa. Mungkin ini untuk menutupi apa yang kurang ketika masih muda. Ya, di mana-mana anak muda kan sulit sekarang ngaji gitu. Iya, jadi ngaji itu sudah urusan yang nomor sekian. Ya, nomor sekian. Itu yang terjadi pada masyarakat kita, pada lingkungan kita. Maka mestinya jadi kebiasaan kita setiap hari. Kalau belum berdoa ya silakan berdoa gitu. Kita pinta tiap hari. Nabi menuntunkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini dan tidak dibalik-balik. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ngilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Itu pinta kita ini. Nanti mengajarkan setiap pagi. Ya. Yang kedua baru rizqon thayyibah, rizki yang baik. Rizki yang baik itu rizki yang halal, yang thayyib. Ya. Bisa diperoleh kalau kita mempunyai ilmu. Ya. Karena ilmu itu yang membedakan, yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang
salah. Ilmu itu yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Ilmu yang bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Ini ilmu. Sehingga kita kalau remeng-remeng ya ditinggal. Ya. Yang tahu siapa? Ya orang yang berilmu. Wah, ini ilmu. Maka dikatakan di babnya di Imam Bukhari sampai al ilmu qablal qaul wal amal. Itu sampai Pak Agustiono itu saking hafalnya al ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata-kata dan sebelum beramal, sebelum berbuat, sebelum melakukan sesuatu. Ini pentingnya ilmu. Nah, sekarang itu yang terjadi di kita adalah orang tidak mengilmui dulu, sudah langsung beramal. Kalau di desa dulu termasuk ibadah kita pun itu bahasanya adalah rubuh gedang. Rubuh gedang itu ya bahasa lainnya elailu. Elailu itu ya apa? Umumnya ngono kuwi. Itu yang nanti akan kita diminta bertanggung jawab. Ya. Karena tadi umur kita digunakan untuk apa? Untuk ngaji. Dengan ngaji kita paham ilmu. Dengan ilmu kita berkata-kata, beramalnya menjadi benar karena mendasar. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 itu. Ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu ikut-ikutan apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi pertanyaan kita ya untuk mengamalkan sesuatu ini dasarnya apa? Ya. Di beberapa tempat dan kesempatan saya sampaikan bahwa orang itu tersesat itu karena 4 hal. Yang pertama adalah karena jahil. Jahil itu bodoh. Orang bodoh itu ya tersesat. Akan berangkat ke KR malah ke utara sana. Karena tidak tahu KR itu mana tuh Pak Kirno. Harusnya kan tanya dulu. KR itu ada di selatan sana, Juwangen ke selatan. Kok malah ke utara. Nah ini kan jadi tersesat. Jadi tanya. Sekarang enak sekali tanyanya ya. Jadi kan tinggal ngetik percetakan KR. Nah, terus klik. Nah, gitu. Dan nanti kan ada yang memandu 200 meter belok ini. Nah, gitu. Tapi itu kalau ada ilmunya. Ya. Sebab tersesat yang kedua adalah apa? Karena mengikuti kebanyakan orang. Ya, itu tadi bahasanya elailo, grup yuk. Banyak orang kok ngapain nggak ikut? Nah itu ya. Jadi hati-hati kita kalau ikut banyak orang, tetapi kita tidak mendasarkan pada ilmu. Ya, di surat Al-An'am ya, ayat 116 itu. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang, maka niscaya kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Jadi kalau begitu, banyak yang tersesat atau banyak yang mendapat petunjuk?
Yang benar dengan yang salah banyak mana? Banyak yang sesat. Ya, yang sesat. Maka ikutilah yang benar, meskipun berbeda dengan kebanyakan orang. Ya, kalau bisa lingkungan kita semuanya benar, jadi benar kita ikuti. Biar yang luar saja yang tidak benar. Jadi kan banyak itu skopnya bisa di lingkungan sini, bisa lebih luas lagi, bisa lebih luas lagi. Lah kebetulan yang di lingkungan kita itu semua berilmu, ngaji, paham, ya, semua beramal berdasarkan ilmu. Berarti kebanyakan di sini adalah orang yang benar. Yang sesat di mana? Yang di luar kita. Nah, maka kemudian kita berdakwah kepada mereka. Penyebab sesat yang ketiga adalah mengikuti nenek moyang, leluhur. Ya, memang sering kita mengatakan ya budaya yang adiluhung. Adiluhung itu ukurannya bukan apa-apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang generasi sebelum kita, tetapi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah. Itu disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 170. Itu disebutkan begitu. Dikandani kalau diberitahu kami mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Padahal nenek moyangnya itu tidak tahu apa-apa. Ya, ini juga kita lihat dari jamaah kita sudah banyak yang mulai kritis. Ya, mulai kritis dalam beramal. Ada enggak tuntunannya? Kalau tidak, ditinggalkan. Ya memang seperti itu. Ya, agama itu dengan dalil. Jadi tidak hanya mengikuti tetapi tanpa ada dasar. Kalau ada dasarnya tidak masalah. Ya. Yang saya perhatikan misalnya kalau ada orang yang melahirkan, kalau dulu itu ada namanya sepasaran. Sepasaran itu nanti ditandai dengan memberi nama. Kemudian ada among. Nah, sekarang yang generasi sekarang sudah tidak tahu, ya, tidak tahu. Among-among itu sederhana, hanya nasi, kemudian ada gudangan, ada telurnya 1 dibagi 8. Ya, telur ayam itu. Dulu belum ada ayam petelur, adanya ayam kampung. Itu memang enak telurnya. Itu. Kemudian ada grepek. Ini yang generasi lama masih ingat ya. Kemudian nanti setelah 35 hari ada namanya selapanan. Ya, tuh. Kalau lahirnya di bulan Suro, nah, kemudian setiap Suro itu disurani. Kalau tidak disurani nanti akan ada masalah terhadap itu. Nah, sekarang sudah paham. Maka akhirnya sekarang itu sudah digeser dari 5 hari menjadi 7 hari. Jadi memberi sedekah kepada orang lain tetapi juga mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah. Nah, itu. Sembelih kambing, kasih beri nama yang baik, ya, dicukur rambutnya. Itu sunnahnya begitu. Kamu geser 2 hari. Ya. Yang selapanan bagaimana? Karena sudah diingatkan dengan 7 hari, tidak nunggu selapan sudah punya uang. 7 hari sudah punya untuk kekahan. Karena begitu hamil, nah, suaminya sudah mulai menabung.
untuk persiapan akikah. Ini jadi kalau sudah ada ilmu, tidak harus kita mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu. Para pendahulu ikuti kalau memang itu ada tuntunannya. Kalau tidak, kita tinggalkan. Nah, kalau kita sudah mulai seperti itu, dibiasakan, itu nanti juga jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang baik itu nanti juga menjadi adat atau tradisi. Sehingga ketika ada bayi lahir, sudah otomatis di pikiran orang itu ini mesti kita sediakan akikah. Ya. Yang menjadikan orang sesat yang keempat adalah mengikuti hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu. Jadi kalau mengikuti hawa nafsu ya sesat. Sora manut tuntunan, kak sakarepe ya. Itu di surat Yusuf ya, di pergantian juz itu saya suratnya ayatnya berapa gitu. Ini tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah kita besok di hari kiamat akan ditanya tentang harta kita, ya, tentang harta. Harta kita itu diperoleh dari mana dan dibelanjakan kemana. Kalau sudah seperti ini, orang tidak akan sombong, ya, merasa lebih ketika diberikan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang akan berpikir, ini saya diberi rizki ini, saya peroleh dari mana? Begitu juga ketika pembelanjaannya tidak benar, itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, ketika Allah membatasi rezeki seseorang, ya, maka orang itu juga tidak sedih. Saya itu usahanya sama dengan dia, ya. Kesungguhannya bekerja sama dengan dia. Tapi kenapa dia kaya, saya tidak? Ya tidak apa-apa. Karena memang Allah memberikan kepada orang itu kadarnya berbeda-beda. Ada yang dilebihkan, ada yang dibatasi. Dibatasi. Bahasanya Quran bukan dikurangi atau bukan dimiskinkan, enggak. Ya, dibatasi. Jadi ada yang dilebihkan itu bukan berarti kelebihan harta itu di sisi Allah sebagai keutamaan. Coba Bapak Ibu perhatikan bagaimana Qarun. Qarun itu orang yang kaya raya, tetapi apa kekayaannya menjadikan dia itu menjadi orang yang utama? Tidak juga. Tidak. Mungkin di zaman sekarang apa ada yang kekayaannya melebihi Qarun? Itu coba Bapak Ibu perisani di berita-berita itu orang terkaya di dunia itu sekarang siapa ya? Hartanya berapa triliun? Yang di Indonesia juga begitu. Ada yang punya harta triliunan. Tapi besok meninggal juga dikubur enggak kira-kira? Ya dikubur. Ya, di Keramang atau Bekasi itu ada makam yang mahal banget. Namanya apa? Sandiago. Nah itu berapa itu? Apakah kemudian mereka bisa selamat? Wallahu a'lam. Belum tentu. Maka orang Purworejo milih di makam Temanggal. Ini orang satin gitu. Nah, orang sini
Hastono Lino. Itu yang paling kaya di Kadirojo dengan yang miskin di Kadirojo sama. Iya, sama. Banyak sekarang kita kenikmatan itu ini apa? Ini yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana harta itu diperoleh? Maka di Quran juga kan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kulu makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal lagi thayyib. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 168. Yang halal dan thayyib. Jadi kalau sudah benar cara memperolehnya, tidak apa-apa. Caranya sudah benar. Tapi yang berikutnya membelanjakannya. Saya itu beberapa kali berbicara dengan teman-teman yang kebetulan rezekinya itu luas. Timbangannya tinggi ngono-ngono kuwi mbok disedekahke. Jawabannya ya bagus. Aku sedekah ya wis akeh. Sudah banyak sedekah. Jadi akhirnya banyak yang digunakan menurut kacamata kita, orang-orang yang dibatasi rezekinya terus berlebih-lebihan, makan berlebih-lebihan, terus dolan juga berlebih-lebihan. Maka kemarin sempat heboh ya, nang Amerika wae pesawate jadi ditumpangi 4 orang dulu. Biasanya pesawat itu ditumpangi banyak orang, itu ditumpangi 4 orang saja. Alasannya apa? Ada yang bilang alasannya istrinya sedang hamil. Jadi mungkin yang ditumpangi banyak orang ya itu salah istrinya. Kalau jamaah ini do ikut yang pesawat itu bisa masalah. Makanya wong papat. Ya. Kalau sekian duanya itu digunakan untuk menyantuni orang-orang yang tidak punya. Ada juga orang yang cerita, anak saya itu punya rumah 16. 16 gopo 16 itu. Yang dipakai berapa? Nah, itu tadi. Ini pembelanjaan juga yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada yang punya. Tanya bapak saya, bahwa saya pernah cerita. Itu punya rumah 16. Belum lama saya berkunjung ke rumah saudara. Rumahnya 5 itu malah kesel ngersi. Ya kan? Ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Apa yang terjadi di Masjid Jogokarian itu sebenarnya bisa menginspirasi kita dalam banyak hal. Ya. Wong sana itu beras juga disediakan kita. Bahkan masjid pun katanya itu ada tempat untuk orang-orang yang musafir. Itu akhirnya orang pembelanjaan mereka luar biasa. Masjid Nurul Asri ya, ketika orang-orang Mount Thailand itu panen sayuran dan sampai dibuang karena saking murahnya, viral tuh itu. Nah, kemudian dibeli dengan harga yang wajar karena menolong petani-petani di Mount Thailand. Mount Thailand mana Pak? Luar sana. Itu yang terjadi seperti ini. Itu pembelajaran yang luar biasa menolong. Nah, ini pengeluaran ini bisa kita berikan di banyak pintu. Nah, pintu orang yang tidak punya rumah, tidak bisa kos, ya. Pintu anak-anak yang tidak bisa sekolah, ya.
pintu anak-anak yang terancam stunting sekarang. Maka program unggulan yang akan datang itu adalah makan siang gratis. Kenapa? Karena orang yang makan siang itu banyak yang tidak bisa. Jadi makannya hanya pagi dan sore. Saya juga sering nggak makan siang pas Senin itu. Besok digoda dengan makan siang gratis. Kalau nggak diambil sayang kan gitu ya. Nah, ini ya Bapak-bapak. Ini harta kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban kemana kita membelanjakannya. Nah, jadi kalau pas dibatasi rezekina, batasi kok terus dari dulu ya terbatas terus, ya nggak apa-apa. Pertanggungjawabannya mudah. Nah, beli pecis di Pamela, mau pecis tok, itu ternyata cepet banget. Datang tanya, Mbak, pecis ini, saya mau beli pecis itu di sebelah mana? Sebelah barat Pak ujung. Nah, langsung ke ujung. Coba nih, nggak dapat. Sudah pecis tok, terus pulang. Balik. Dibalik cari singgotik cuma selo, nah, ada yang selo langsung. Sudah langsung pulang. Sementara ada yang bawa troli. Oh, berapa itu? Ternyata banyak banget. Lah itu di tit lama banget. Nah, saya udah selesai. Nah, itu gambaran kita juga begitu. Hartanya banyak, ngedit juga banyak dan lama. Nah, wis geser berapa orang di situ masih mangrove di situ. Di akhirat kita juga mangrove ora lunga-lunga. Karena apa? Banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir karena waktunya itu adalah jasad kita untuk apa digunakan. Maka di surat Al-Isra itu ya, Al-Isra berapa? Surat Al-Isra ayat 36 tadi yang saya baca tadi. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran ini kan termasuk jasad kita. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini yang normal-normal itu. Ini saya salut dengan anak-anak yang mempunyai keterbatasan, atau bahasa sekarang namanya anak-anak berkebutuhan khusus atau inklusi. Semangatnya. Ada yang tangannya cuma satu, ada yang nggak bisa mendengar, ada yang tidak bisa berbicara. Saya punya siswa dulu tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, tapi semangat. Nah kita, tubuh kita yang komplit, yang normal ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, juga di surat Yasin ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kaki itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Guna dibawa kemana? Dibawa untuk pengajian Ahad pagi. Ada enggak yang kesini tanpa kaki? Nah, ini yang akan menjadi saksi. Dibawa kemana? Nonton dangdut ning ngarep dhewe. Nah, itu juga nanti ada. Kaki yang mengantarkan itu. Nah, ya.
ini Bapak Ibu empat hal. Ini kalau kita uraikan nanti kan seluruh kehidupan kita ada di situ. Ya nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka bersyukurlah kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi apabila berdasarkan muhasabah kita belum maksimal memanfaatkannya, ya, kita ternyata belum menggunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan muhasabah ini, dengan introspeksi ini, nanti kita akan berusaha untuk mengubah pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan makan. Kemudian nanti yang punya kepentingan tadi apakah akan jalan sehat atau kepentingan-kepentingan yang lain disilakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Betul? Nggih Bu? Waalaikumsalam. Nggih. Saya mandi jenazah. Itu yang mandiin kan paling mungkin. Tangannya tangannya gerak, tapi sudah meninggal. Ya mungkin ada gerak namanya di istilah biologi gerak peristaltik, itu ya, begitu Pak saya. Nah, ya dulu saya pernah ketika masih aliyah dulu praktikum biologi, itu ada kata yang sudah dipotong itu pun ada gerakan namanya gerakan peristaltik. Mungkin, ya mungkin, karena saya bukan ahlinya. Nah, itu juga termasuk itu, jadi masih gerak. Bahkan sapi yang sudah dipotong itu pun kadang-kadang juga masih bergerak. Jadi tidak usah kemudian takut jenazahnya tidak dimandikan, tetap dimandikan. Ya. Oh iya, lari. Nah, itu tuh Bapak Ibu yang memandikan jenazah, ketika dimandikan kok masih pas dimandikan gerak, itu mungkin gerak peristaltik, orang jenazah hidup lagi, ya. Udah apa-apa, jangan terus lari. Ya, karena apa? Biasanya kita itu sudah di benaknya itu dari kecil ditanamkan mau wedi itu, ya. Lawang itu termasuk apa namanya ya, bentukan kok. Misalnya hantu di Indonesia ini biasanya apa? Itu celana pocong itu. Tapi hantu di Korea kan beda. Karena pampir jalannya gini-gini gitu. Iya, itu kan karena persepsinya yang ditanamkan dari kecil. Maka kalau anak kecil jangan ditakut-takuti dengan hantu gambarannya kuntilanak. Kalau kuntilanak itu nanti ini cantik tapi di sini ada kerudungnya. Itu semua gambaran-gambaran yang akhirnya menakut-nakuti. Kalau dulu memang zaman kolonial katanya masjid-masjid itu dibuat di dekat kuburan atau makam. Akhirnya anak-anak itu takut ke masjid. Apalagi di tempat kami itu sampai di samping situ kadang-kadang ada gandul gitu. Nah, akhirnya anak-anak nggak mau, takut, belum ada listrik. Ini ya, jadi itu ditanamkan ke anak-anak bahwa nggak ada itu hantu. Okay. Gitu nggih Bu nggih. Nah, mari ibu-ibu kita, Bapak Ibu kita tutup
pengajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo didahar, daharnya ngunjuknya dengan bacaan bismillah. Dahar apapun, ngunjuk apapun dengan tangan kanan. Jadi misalnya sendoknya pakai tangan tengen, kemudian kerupuknya pakai tangan kiri, jangan, tetap semua pakai tangan kanan. Pak Keto langsung memberi contoh.